Jadi pengurusnya nih kalau udah deket sama atlet A ya udah A yang berangkat A terus. Meskipun banyak titipan. itu banyaknya. 11-12. Itu masih ada. 11-12. Oke, sekarang episode ke sekian. Sebenarnya baru kedua sih ini. Oke, baik. Ya. Oke. Ini ada I Gusti Vincent Wardana. Wardana bukan? Ya. Ya benar ya. Apal gue nama asli. Orang Bali asli yang merantau ke Bandung. Lu berapa lama sih lu di Bandung? Dia 2008 gua. 2008. Berarti 14 tahun ya? Ya, so far segitulah. 14 Pon tahun. Kaltim. Pon Kaltim. Kenapa bisa ke Bandung? Ya, sepertinya merantau lebih baik. Orang-orang mah ya pengen pindah ke Bali, dia malah pindah ke Bandung. Heeh. Bener lu ngapain sih ke Bandung? Ya, biar Bandung agak-agak padat orang. Oke, lu tuh pelatih atletik atau pelatih? Gue basic apa dari sih? atletik. Basicnya atletik. Basic atletik. Atletiknya, kok atletik kan banyak tuh, ada lari, terus ada lompat gala, ada yang apa sih yang lompat gala itu? Gua sempat ngerintis pertama gue jadi sprinter. Sprinter. Iya, sprinter. Sprinter. Pelari 60 meter dulu. 60 meter. Ya, zaman-zaman masih sekolah lah. Zaman-zaman badan Masih belum segede slim. gini. Masih besar gini. Ini besar tapi otot ya. Terus naik ke 100. Mulai masuk ke senior, gue ikut coba dasa lomba, coach. Apa? Dasa lomba. Desa lomba. Dasa lomba tuh 10 nomor Oke. di atletik. Poin. Oh, dari Poinnya. dasa ya? Iya, kan, 10. dasa Oke, lomba. oke. Gue bisa lari, lompat, lempar gue. Ada 10 nomor. Lari, lompat, lempar. Iya. Berarti larinya yang tadi yang 60, 100. Lari itu 100 meter, 110 gawang, 1500. 100 meter sprint, 110 gawang. 150 gawang takut pada nggak tahu kan yang loncat tinggi Iya, gitu ya. lompat. Oke. Tuh. Terus? Terus ada 1500 Sprint. lari. Enggak juga, Iya, lari lari biasa sprint. ya. Ya, sprint lah kalau saat tadi. Terus lompatnya ada lompat tinggi, lompat jauh, lompat tinggi galah. Lompat tinggi sama lompat tinggi galah bedanya apa? Pakai galah. Oh, yang lompat. gitu. Ya, lompat tinggi langsung lompat. Oke. Aha. Terus lemparnya ada tolak peluru, Ah. lempar lembing, sama lempar cakram. Anjir, segala macam deh. Udah mau lari, loncat, lempar. Jadi hidupnya maunya apa sih? Ya itulah atletik ya. Ya kalau atletik ini Ya. induk cabang olahraga. Untuk cabang Ya. olahraga, ya. Induk cabang olahraga. Nah, untuk cabang olahraga ntar kita panjang tuh ya. Boleh. Ntar kan. Sikat. Awal mulanya bisa jadi atletik gimana? Awal mulanya gue di sekolah. Sekolah. Terjerumus. Nah, masih di Bali itu? Mas, udah di Bandung. Oh, di Bandung. Udah di Bandung. Sekolah. Jadi antara sekolah di SD, guru olahraga, lu badannya tinggi bagus, coba lari deh. Nah, akhirnya dari 60 meter, kok makin enak gitu. Ya udah aja terjerumus langsung di atletik. Gue cobain. Jadi untung gue pernah nyobain dasa lomba karena semua cabang mencakup itu kan. Di atletik semua cabang berarti udah pernah di sampai dari lari 100, dari 60, 100 sampai 74 kilo gue pernah ikut ultra. 4 kilo. 74 kilo. 74 ultra. kilo lari. Lari. Berapa lama? Itu total hampir 13 jaman lah, 13-14 jam. 13 jam lari. Di bis aja Gila. misalnya, wah kemarin aja anjir males 13 jam gitu diam duduk. Sekitar Lari. Duduk aja capek ya di kendaraan. Iya, itu lagi Nyampe Belanda. gila-gila lari itu. Oke. Gila-gila lari. Nah, kalau di gol udah malas yang namanya lari sih. Dulu lagi masih jadi atlet, lari, bosan sampai sekarang ada yang Iya, ngajak lari, sama. muak. Alasannya gitu, muak mau lari. Udah malas banget namanya lari, jogging kayak gitu, yang maraton kayak gitu. Biarkan yang belum pernah saja lah ya. Kita mah sudah ya udahlah ngelatih aja cukup ya. Ya. Cuman kan dari atletik salah gua. Kenapa? Atletik nyoba lagi olahraga lain Apa? yang bikin challenge. Pindah triathlon. Ini triathlon. Triathlon Gila junior. lagi. Nyoba gua. Asalnya juga gua nggak tahu so far triathlon ada, gua taunya 3 cabang olahraga aja. Ada renang, sepeda, lari. Lari. Nah, gua tuh pertama kali terjun triathlon salah. Coach. Apa salah?
Gue turunnya langsung yang long. Si anjir itu. Terus? Awal mula kan kalau orang baru-baru ini, mulai itu dari yang pendek dulu baru kayak yang long. Dari sprint dulu baru ke long. Gue terbalik. Gue dari long ke sprint gitu. Long itu berapa ini? Renang berapa? Jadi gue debut pertama di 2015 gue ada Sungai Liat Triathlon. Itu debut pertama gue di triathlon. Jadi gue nggak tahu apa-apa, namanya blank, baru tahu masalah olahraga triathlon ini. Ya gue daftar lah kan sama senior, adanya Kak Atep kan, gue daftar. Atep. Ya, gue daftar. Pas gue cek, itu pertandingan tuh renangnya 1,9 kilometer. 109 kilometer. Terus udah itu sepeda 90 kilo. 90 kilo. Terus dilanjut lagi lari 21 kilo. Ternyata gue baru tahu itu pas gue pertandingan. Ya udah, karena masih jiwa-jiwa muda kan, atlet masih stamina masih oke, ya dijalanin. Gue finish tuh hampir 6 jam lebih lah. Itu debut pertama gue. 1,9 lah renang. Terus 90 km sepeda, 21 km lari. Iya. Dihabiskan dalam waktu 6 jam. 6 jam lebih. Brengsek, ini manusia bukan sih? Titisan Kebo Iwa kali ini. Kebo Iwa itu pahlawan Bali ya? Iya. Gak tahu ceritanya tuh, keren tuh emang Kebo Iwa tuh. Keren emang. Suka sama Bali salah satunya gara-gara Kebo Iwa. Iya. Ini titisannya kali. Pernah nyobain lari 21 kilo, lari doang ya? Iya. Udah males gitu. Iya. Apalagi sebelumnya udah lari. Karena mungkin kita udah dari muda mungkin ya. Iya. Kita emang dari profesional atlet kan. Emang dididiknya untuk sama pelatih segala macam, ya udah ngerasain. Ya mungkin udah kenyang mungkin ya. Iya sih. Ya, kalau sekarang lagi booming namanya komunitas segala macam, ya kita cuma sekedar ikut lah ya. Iya. Kita cuma sekedar ikut karena kangen doang dengan olahraga, ya kita ikut doang. Enggak, gue mau kangen lari, bosan. Sumpah, bosan lari. Pemanasan lari, apa-apa lari, beres lari lagi. Lebih senang sprint sih gue daripada, walaupun nggak kencang sih larinya. Cuman lebih senang sprint daripada lari. Yang lama bosan, soalnya cuma muterin doang. Anjir, males. Kecuali kalau lari keluar. Iya. Kalau lari keluar. Ya, gue juga lebih seneng lari di luar dibanding di track ya, karena bosen juga. Bosen kan? Bukan bosen karena males ya. Ini karena mungkin jam terbang lebih. Iya. Orang lain baru mulai, kita udah beres gitu. Kalau dulu lagi jadi atlet kadang suka curang. Nggak kadang sih, sering curang. Lari keluar, oke. Ya, zaman kita untung belum ada kayak smartwatch gitu. Kalau sekarang pelatih nggak bisa ini, ya tinggal minta datanya lah. Kita datanya. Oh nggak, yang pakai di sini kan? Iya, ada HR monitor kita. Kayak sprint segala macam kan, kita bisa heart attack-nya berapa, maksimal di heart rate-nya berapa. Kita masih kan udah mulai berkembang juga olahraga. Triathlon pertama kali ke Indonesia tahun berapa sih? Triathlon tuh dari 96 udah ada yang ikut ya. Setahu gua tuh yang pertama ikut Richard Sambera sama Inge Prastio, ceweknya. Iya, tuh mereka atlet sih. Om Richard mantan atlet renang. Atlet renang. Ikutnya di luar, dia di Amerika dia. Dulu gue emang sempet renang juga kan, Richard Sambera emang. Senior lah belum lah. Keren Richard. Sampai sekarang juga masih di cabang olahraga dia kan? Sekarang masih di KOI dia. KOI. Untuk Om Richard masih di KOI sekarang, jadi ngebantu untuk di tim apanya lah, pokoknya di KOI. Untuk si Games ini juga bantu. Dan untuk hebatnya nih, untuk yang Kak Inge yang ceweknya, dia masih turun di si Games ini. Inge Prastio. Ngambil? Dia main dari 96. Dia ngambil Olympic distance nanti, triathlon. Dari 96. Mau nyobain? Keren. Kayak mampu aja kalian. Bisa sih mampu, asal ya. Iya, latihannya kalau latihan dengan prepare-nya bagus sih, makanan nggak ada yang mungkin, iya. Masalah KOI nih, kemarin kan ya gue ngeliat di IG lu kan, di IG story masalah. Gimana? Yang masalah ini apa sih namanya? Doping. Doping. Gimana tuh? Ya doping so far. Ada yang salah gitu kita di negara itu kemarin? Iya, dengar saya sih bukan salah. Mungkin untuk apa ya?
Kayak kalau member tuh harus diperpanjang segala macam ya. Oke. Yang saya tahu nih, ya dianya mengabaikan untuk di pihak Indonesianya. Oh, oke. Tapi untungnya ya sama Pak Raja Sabta Oktohari yang sebagai ketua KOI sekarang, ya so far beres semua gitu. Semuanya. Sampai sekarang bendera Indonesia bisa berkibar lagi. Ya, udah alhamdulillah lah sekarang. Pengurus periode yang sekarang atau yang sebelumnya yang nggak perpanjang gitu? Kayaknya yang sebelumnya deh. Sebelumnya iya. Untuk di wadahnya kemungkinan di wadahnya sih. Terus nggak kekontrol sama mungkin di Komite Olimpiknya sama KONI-nya nggak kekontrol mungkin ya. Oke. Karena sebetulnya sih harusnya diperpanjang, cuman karena kita kan awal pandemi untuk event kan kosong nih. Iya, betul. Kosong banget, Indonesia nggak ada event apa-apa. Ya mungkin di situ juga ada problem. Bukan kesalahan dari ini juga, bukan juga sih sebenarnya. Karena nggak ada ini juga. Karena kan untuk di Badan Doping Internasionalnya tuh harus ada per tahun tuh harus ada kita apa ya istilahnya store kayak sampel. Oke. Gitulah. Ya itu store mungkin sampel ya. Itu harus semua atlet atau gimana sampel-sampelnya? Atau atlet yang mau Olimpik, SEA Games, Asian Games kan banyak tuh. Harusnya sih olahraga kayak PON gitu dia harus ada mestinya kan? Ada, harusnya ada. Dulu pernah gitu. si PON, tapi dulu nggak ke tes. Iya. Soalnya acak kan pilihannya. Iya, betul kan acak. Kalau namanya si doping itu acak. Pokoknya podium 1, 2, 3 biasanya ngacak sih. Terus per nomor juga kayak atletik banyak juga ngacak dia. Ambilnya gitu. Kan banyak tuh main netizen kan. Iya. Like kadang suka pengen tahu juga, lu tahu nggak sih kayak gimana sih aslinya kan? Oh, sangat-sangat ribet ya. Kebetulan aku sendiri dekat sama Pak Raja Sabta Okto karena kan sempat di 2018 akhir 2019 saya jadi asisten pribadinya juga, asprinya. Melekat terus sama beliau jadi tahulah untuk ngurus segala macamnya. Kebetulan kan Pak Raja Sabta Okto juga sangat benar-benar peduli ke olahraga. Iya, haruslah. Gue pas liatnya pas zaman gue dia masih menjabat sebagai ketua ISI. Oke, ISI Ikatan Sepeda Sport Indonesia. Oke. Wah, habis-habisan gila lah. Pokoknya kalau punya kalau punya ketua kayak gitu sih idaman sih menurut gue. Dia bertanggung jawab gitu kan? Bertanggung jawab. Wah, segala macam lah. Dia nggak nyari duit di olahraga. Intinya itu. Kalau mau jadi ketua cabang tuh cabang olahraga nggak nyari duit. Beda harus ngeluarin duit. Kalau misalnya mau cari duit sih ya profesional. Iya, betul. Kalau misalnya kayak nggak tahu ya mungkin ada persepsi orang kan beda-beda. Kayak yang masih main PON kayak gitu. Betul. Kan berarti kan masih amatir ya sih. Iya. Istilahnya ya kan. Gue setuju sama itu sih. Doping. Ya di mana sih ya sekarang Indonesia ya kalau ingin prestasinya lebih bagus sih ya kita harus lebih benar-benar cari orang yang benar-benar di bidangnya gitu. Iya. Bukan masalah ya cari keuntungan bukan di olahraga sebenarnya sih. Ya kalau mencari keuntungan di olahraga ya profesional. Ya, karena kan industri ya kan. Bisa. Sekarang banyak kan ada sport tourism segala macam itu bisa diolah kok. Nah, itu dari situ bisa. Gampang, maksudnya gampang juga nggak, cuman ya jalannya di situ gitu. Iya, betul. Kan banyak tuh beberapa yang gue tahu beberapa cabang cari uangnya di sini. Ayolah. Nggak tabu lah sekarang udah banyak juga sih. Kalau misalnya atlet pindah daerah, setuju nggak? Atlet pindah daerah setuju. Kalau menurut saya setuju. Asal profesional. Iya, betul. Itu aja. Kedua belah pihak daerah menyetujui dengan ya terbuka lah. Terus masalah, nih saya juga pernah nih nanganin. Kayak ada masalah perpindahan, cuman daerah tersebutnya minta dana lagi nih ke ini. Ini sistemnya bukan profesional sebagai atlet bola ya, Coach ya? Ya beda. Kan kalau atlet bola tuh sebelum kita masuk kita dibayar dulu ya. Kalau ini kan atlet-atlet Porda dan lain-lain lah. Ini kan sebelumnya nggak ada, ya yang saya tahu sih ya nggak ada kontrak benar-benar ditulis kayak kontrak berapa gitu. Kecuali ya daerah-daerah lain masuk ke sini mungkin ya. Kalau atlet-atlet daerahnya tersendiri biasanya nggak cuma per bulan doang sih. Itu so far bukan kontrak sih. Kalau menurut saya ya itu emang harus kewajiban gaji ya masuknya. Ya, fee lah, uang saku fee lah yang harus karena kan atletnya juga sama dengan kita kerja juga latihan kan untuk membela daerah itu gitu. Banyak tuh kan ada orang yang misalnya kamu nggak sayang sama daerah sendiri ya
Bukan nggak sayang ya. Bukan nggak sayang, sekarang mah realita. Kan kita juga harus sayang sama dapur dan perut kita. Iya. Bener nggak? Kalau pengurus tahu gitu emangnya di dapur kita, ya bukan ya. Kalau nggak ada istri sih nggak ini. Kalau ada yang punya istri segala macam kan, orang tua juga kan. Ada beberapa cabang juga kan yang istilahnya kayak renang nih. Sekarang saya banyak nangan renang juga. Bayar klub juga berapa? Iya. Belum vitaminnya, belum segala. Nggak murah. Sebenernya. Iya, nggak semua cabang juga. Kayak atletik nih. Dulu saya keluarga saya so far, udah kamu ikut atletik karena murah. Kata siapa murah? Kata siapa? Gila. Lari-lari doang emang murah. Nih, kalau lah hanya sekedar lari, murah. Sepatu apa juga bisa. Kalau udah profesional, ya nggak bisa. Nggak bisa. Semua tetap harus pakai profesionalnya, dari sepatu, pakaian segala macem udah ada ininya. Makanan pun, iya, nutrisi makanan kan pun nutrisi segala macem. Ngomongin nutrisi, lu diet kayak gitu nggak sih nutrisi sekarang gitu? Kalau gua nggak diet, cuman makan diatur. Makan diatur. Iya, cuman agak gemuk juga sih karena kan sekarang udah ya paling kalau ya mantan atlet gini ngerasain badan udah nggak enak, kita gerak sendiri lah ya. Bener. Nggak nge-gym, mungkin nge-gym, kalau nggak jogging segala macam, sepeda ya kan gua. Susah kalau misalnya mantan atlet kalau nggak gerak tuh sakit tuh. Iya, itu. Kalau nggak pusing, sakit badan. Iya. Uring-uringan, marah-marah, nggak jelas. Apalagi udah badan nggak enak, nggak ada duit ya. Tapi bisa lari sih, lari doang lah. Lari lah. Udah berapa lama jadi coach lu? Gua debut coach dari PON Jabar. Gua megang Peparnas 2016. Nah, megang Peparnas gua. Itu blank banget. Pertama kali debut gua jadi pelatih yang sekiranya dua profesional lah ya di kan gua. bayar. Karena gua udah dikontrak sama Jabar dan megang atlet juga. Hampir sekitar 25 atlet gua. Dan plus lagi difabel. Atlet-atlet top semua. Nggak gampang lah. Sorry itu saya bukan ini ya. Iya. Yang bukan difabel aja susah. Iya. Kayak gini. Tapi keuntungan gue pribadi, gue sekali lagi kayak triathlon. Gue debut pertama tuh yang susah dulu. Oke. Pasti di challenge dulu yang susah gitu. Gue tuh baru cari yang mudah-mudahnya gitu. Tapi yang difabel juga sebenarnya mereka tidak tidak merasakan, saya keterbatasan ini enggak kan? Enggak. Mereka lihat latihannya, waduh gila lagi. Parah. Latihannya tetap parah. Nggak ada yang bisa, aduh maaf ya kan saya kan seperti ini. Enggak. Iya, parah. Difabel tuh keren-keren semua. Mereka tuh sebenarnya kalau misalnya disebut prestasi, mereka sebenarnya lebih daripada orang normal sih. Mereka mau olahraga juga kita udah wah. Iya benar. Kalau kata gue pribadi udah wah gitu. Adik gue juga kan sebenarnya kan dia autis kan. Iya. Jadi ketika dia renang seneng. Iya. Walaupun ya gimana gitu ya, tapi dia seneng kalau misalnya pulang tuh happy gitu. Sekarang gara-gara pandemi nggak olahraga, ya kasihan juga ngeliat. Benar-benar. Cuman dari difabel tuh gue banyak pelajaran. Kayaknya jalan hidup lu dari susah dulu baru ke gampang kali. Beneran. Main rata-rata biasa dulu terus. Bener, serius nih, ini kedua nih di hidup gue gini nih. Gue di nanganin yang atlet difabel tuh satu, gue harus semua lah. Dari segi emosional gue harus tahu. Terus atletnya satu atlet sama satu atlet lagi beda gitu. Satu sama yang lain beda. Gue harus tahu gitu penanganannya gimana gitu. Cara gue penanganan untuk ada atlet yang mudah kesinggung atau atlet yang mudah marah segala macam. Ya itulah dari situ gue belajar jadi benar-benar jadi coach gitu. Belajar berarti dari 2016 6 tahun ya. Oke. Apa aja? Udah dari PON, gue langsung naik ke SEA Games. Jadi pelatih SEA Games tapi parah juga. Gak apa-apa. Keren, beneran. Parah SEA Games berapa? 2018? Malaysia. Malaysia nggak ada sih biasanya. Malaysia, di Malaysia gue nanganin M. Fadli sama Saori. Dan atlet handbike dari Bali gue. Handbike. Jadi sepedanya tuh gini, ke tangan gini. Gue di challenge lagi tuh, karena kan olahraga baru yang baru masuk ke para games itu.
nggak ditarget. Sebenarnya kalau pelatih nggak ditarget nyantai. Kita berangkat tuh, tapi gua nggak bisa. Namanya pelatih itu tetap beban, apalagi Indonesia kan. Bawa negara beda sih. Bawa negara. Mau nggak mau gua maksimalin di situ. Akhirnya tuh so far bagus sih ininya semua. Dapat 2 emas, 7 perak. Berapa perunggunya? 5. So far 5, 6 lah, 6 perunggu. 2 emas, 7 perak. 7 perak, 5 perunggu. Iya. Itu dari 4 atlet. Lah. Dari 4 atlet? Iya. Tapi semua ada yang nggak dapat medali nggak? Nggak ada. Semua dapat medali minimal perunggu gitu? Iya, perunggu. Anjir. Ada yang dapat 4 perunggunya. Sakit jiwa nih emang pelatih gila nih, satu nih. Terus ada yang kayak handbike cewek tuh sebenarnya nggak diunggulin. Cuman kalau gua karena apa ya, naluri pelatih, gua langsung riset kan lawannya siapa aja, kekuatannya gimana. Iya, betul. Dapat, sebenarnya hitungan gua udah dapat emas. Soalnya udah ngamanin emas 2 gitu. Jadi kan jadi pelatih itu sebenarnya nggak gampang, harus ada hitungan ini, itu, nutrisi. Banyak strategi. Nggak hanya cuma di lapang ngasih program beres gitu. Nah, ngomongin pelatih nih. Banyak banget ya sekarang yang mengaku jadi coach gitu. Yang padahal mereka baru cemplung di olahraganya ya setahun 2 tahun. Terus mereka tiba-tiba, gue kan bersertifikat. Oke, sertifikat apa? Berapa lama Anda masuk dapat kayak gini? Belajarnya seperti apa kan? Banyak banget ya, gampang banget lagi buat mereka. Yang penting ada duit lah. Sama public speaking bagus. Nah, public speaking bagus. Kata lu gimana ke orang-orang kayak gitu? Gimana ya? Gua juga agak bingung sih. Ya kalau menurut gua pribadi sih, namanya pelatih yang gua tahu dari lama ya, pas zaman gua atlet juga. Pelatih itu kalau enggak mantan atlet, yang benar-benar lama banget berkecimpung 10 sampai 20 tahun di dunia olahraga itu. Dia tuh bisa jadi pelatih gitu. Ya sekarang udah bergeser kali ya. Mungkin banyak sosialisasinya juga, mungkin banyak yang kurang tahu juga. Karena pelatih juga kan nggak hanya pelatih benar-benar, ini banyaknya strength and conditioning. So far sih jadi kalau gua nilai bukan pelatih sih ya. Yang lebih cocok tuh jadi PT. Ya bener nggak coach? Benar. Jadi PT mungkin ya. Karena PT emang ada kayak sekolahnya mungkin, bukan sekolah ya. Apa ya, coaching klinik mungkin ya, coaching klinik mungkin ya, coaching klinik lah kayak gitu. Jadi coach, gue juga dikasih coach juga, kasih depan ada ML coach karena gue ngelatih dari 2004. Wah gila, lebih lama. Dari 2004 udah ngelatih. Gue baru beres jadi atlet itu. Banyak banget orang yang kayak gimana, wah anjir banyak banget. Bikin program sempat salah, banyak. Pasti trial and error banyak banget. Pasti. Akhirnya harus dikombin jadi bisa. Gitu, iya. Kan. Terus ya jadi sebagai jadi coach sekarang juga nggak ujuk-ujuk gitu. Kalau bahasa Sundanya ya mungkin nggak langsung tiba-tiba jadi coach. Kita harus ngalamin dulu gimana susahnya, pedihnya jadi di olahraga itu ya. So far kalau mau lari lu harus benar-benar ikut lari dulu. Ikut kejuaraan gimana, targetnya nggak masuk gimana, misalkan lu jadi juara gimana, gitulah ngerasain dulu. Gue juga ngelatih nggak cuman justru gue di bidang atletik sendiri gue nggak ngelatih loh. Oke. Jadi iya tahu makanya. Gue tuh nggak ngelatih di bidang atletik sendiri gue. Makanya gue di atletik cuman para doang. Maksudnya nggak di normal, gue nggak ngelatih secara langsung di atlet normal gitu. Gue langsung malah sebenarnya ya. Tapi banyak ya cabang yang misalkan pelatih muda nih di cabangnya tersendiri, cabang-cabang olahraga menonjol, tapi nggak di apa ya istilahnya, nggak bukan pergunakan ya. Apa ya? Nggak diorbitkin, Ya kayak gitulah, nggak dikasih jalan, nggak dikasih kesempatan untuk berkancah di. Karena masih ada saya yang senior. Wah, itu dia. Itu penyakit Indonesia, senioritas.
Gue nggak pernah suka main nama senioritas. Peduli amat. Makanya anak junior sekarang yang dulu gue perlatih, mereka dari kecil manggilnya, ada yang manggil Om, Akang, sekarang manggil nama di gue. Lebih nyantai. Lebih enak. Bener. Aduh, kenapa ini? Kameramennya haus. Kayak gitu. Terus sekarang lu suka bareng sama Farhan kan? Ngapain sih? Aduh. Farhan ya, bukan Farhat. Tagline-nya tuh di jalan waktu dulu kan kemarin-kemarin. Aduh. Dia suka lari. Dia pencinta olahraga. Sejak 2000 berapa ya? 2019, 2018-an. Oke. Berkecimpung di triathlon. Tapi dulu gue udah kenal lama di lari trail, dia udah kenal lama sama Om Farhan. Ya sekarang dekat karena Om Farhan sekarang ngejabat untuk di PRSI juga. Persatuan Renang Seluruh Indonesia? Iya, untuk di Jabarnya. Tirta Merta dulu. Menjabat juga. Jadi karena gue banyak tanganin atlet renang sekarang, ya gue deket sama senior-senior renang. Kebetulan ada Kak Angga juga. Kak Angga tuh staf khususnya Om Farhan, DPR RI. Nah, jadi sekarang banyak berkecimpung sama Om Farhan ya. Kayak kemarin aja gue. Sebenarnya Om Farhan gimana ya? Bukan gue kayak temen lah. Lu ngajak kemana? Ayo, San. Ayo. Gue kayak kemarin mau lari ke puncak. Ayo kita ikut-ikut aja. Gitu. Lari ke puncak. Itu lari. Nggak mau. Itu anggota dewan yang masih seneng olahraga. Ya. Seharusnya sih bukan apa ya? Seharusnya sih buat Igul ya. Mereka pemimpin negara ini, ayolah mencoba olahraga loh. Kayak di negara-negara maju karena betul. Olahraganya maju karena ya pemimpin-pemimpinnya mereka suka olahraga kan. Nah, coba pemimpin kita duduk manis saja, tidak pernah mau olahraga. Ada beberapa negara yang pemimpinnya yang terkenal olahraganya. Ya, salah satunya yang lagi yang lagi off the world sekarang. Dia mau dari judo. Mongol juga. Presiden Mongol sekarang kan. Presiden Mongol itu. Presiden Mongol kan. Udah Mongol lagi. Mongolia lagi, penakluk dunia. Ayolah, pemimpin-pemimpin, kenapa sih nggak mau olahraga? Ya tapi sekarang udah banyak sih anggota-anggota dewan yang banyaknya sepeda ya, bersepeda ya. Mereka sepeda udah lumayan oke sih. Mainstream banget tapi sepeda. RK lah lumayan lah ya. Iya, masih jogging. Nah, udah ada jogging. Pak Gubernur kita jogging, jalan, masih oke. Yang dulu kan disuruh bersepeda setiap hari apa sih dulu? Iya. Duh, lupa lagi. Programnya itu ada gubernur atau wali kota ya? Masih wali kota. Ya, masih wali kota. Hah? Bike to work. Bike to work ya. Kamis ya kalau nggak salah, Kamis deh. Triathlon. Terus olahraga apa lagi lu angkat beban kayak gitu nggak? Gua sempat pindah di rugby. Rugby sebentar. Cuma nyobain doang karena penasaran rugby gimana. Itu kan olahraga yang apa ya legenda cerita yang dahulunya yang nyatuin bangsa nih sama apa Nelson Mandela ya Afrika Selatan. Iya Afrika Selatan nyatuin itu. Gue cobain main di Rams. Los Angeles Rams. Enggak, klubnya UPI. Ada universitas kan di UPI ada punya klub. Sebenarnya dari itu sih karena gua gabut ya, nggak pengen olahraga apa nih yang benar-benar ini. Akhirnya ikutan nyoba lah, setengah tahun mungkin nyoba, sampai pernah ikut turnamen di Jagorawi, lawan beberapa klub. Ada yang klub JJRG dari Jepang semua, ekspatriat Jepang. Terus ada yang dari Jakarta Banteng, gitu-gitulah, coba main. Ya seru. Lu punya teman di situ cewek? Seru. Cewek si Tika namanya. Badannya bukan kayak cewek gitu ya, jalannya juga begini. Terus kalau dia ngeliat latihan squat, 100. Beban di situ. Masih gua mikir lagi itu karena gua bisa lari juga mungkin sama permainan dan fitness juga gitu. Jadi gua nyobain ikut rugby deh gitu. Oke. Masalah fitness, apa pentingnya fitness sih buat olahraga?
Gym ya? Gym pentingnya buat olahraga. Bentar dulu. Kan kalau orang-orang lihat gym tuh hanya untuk berotot ya, gitu kan. Alah latih cuma gitu-gitu doang, gampang kan orang-orang kayak kayak gitu-gitulah. Padahal sebenarnya enggak kan? Enggak lah. Itu di olahraga tuh penopang. Nah, salah satu penopang tubuh tuh kok dari tulang dan otot. Iya. Kalau ototnya lemah kita olahraga lain cedera. Banyak yang cedera gara-gara itu. Mereka yang mempersikan, alah ngapain sih ikut-ikut kayak gini, penting teknik dulu kayak gini. Iya. Yes, teknik emang penting. Penting, teknik tapi sangat ada penunjangnya penting. kan. Iya. Apalagi olahraga yang eksplosif gitu. Iya. Eksplosif, kita anggap aja nih explosive power tuh sangat ini banget. Misalnya ini otot truk. Kalau misalnya nggak dikuatin ya. Betul. Selesai. Iya. Coba ya. Banyak yang dipelajari di sini. Iya. Soal olahraga. Terus ke musik nggak sih? Papa kebetulan dia perusahaan gitar, megang perusahaan gitar. Curiga anaknya Dewa Bujana kali ya? Akustik dia bikinin gitar akustik. Lu bisa? Gue suruh nerusin karena gue nggak bisa, gue passionnya di olahraga ya gue di olahraga. Sama. Iya tuh. Gue belajar drum dari dulu, gak bisa. Beneran. Gue disuruh nerusin. Terus? Ya gue disuruh nerusin, kata gue bukan. Nih gue jual, tapi gue nggak bisa mainin gimana? Gue gitu kan. Jadi ya sama lah ya. Iya, gitu. Pokoknya gue harus mendalamin dulu, kalau gue suka oke. Iya kan? gitulah, dari situ lah. Terus genre musik kayak gimana? Gue banyaknya dari kecil reggae. Orang Bali sih ya. Orang Bali reggae gue. Reggae paling mantap. Reggae sih. Nutrisi nih. Tadi udah ngomong nutrisi belum ya? Udah. Belum sampai dalam lagi nih. Kadang-kadang nih atlet Indonesia kan selalu memandang sebelah mata masalah nutrisi gitu. Ketika si pelatih sudah mempelajari hal nutrisi dengan nutrisionis atau dokter atau apapun lah itu ya yang kompeten di bidang nutrisinya ini. Mereka suka nyuri-nyuri makan gitu kan. Kalau gue 2007 dulu lagi SEA Games, makanan itu mulu. Akhirnya beli mie ayam tiap hari. Ya gue juga sama lah. Nyobain performa kok gini-gini aja. Ketika ngikutin makanan tapi kok beda gitu. 2 tahun yang lalu juga nyobain pas masuk camp untuk CrossFit kayak gitu ya. Makanannya ya makanan barat lah, kayak salad kayak gitu-gituan. Cuman di situ tenaga emang ada gitu. Itu lu gimana? Kalau nutrisi sangat penting banget ya. Sekarang gua megang beberapa atlet nih, atlet renang, selam, triathlon. Gua megang sama yang atlet, banyaknya atletik, cuman nggak terlalu ini, atletik dari nggak klub sih gue. Megangnya jadi perorangan gitu. Gitu lah. Private gitu bukan? Private ya gitu. So far yang dilatih gue no brand noodle. Nggak. Gorengan nggak. Kayak gorengan nggak, noodle nggak. Yang gue ingetin pertama kali mau latihan tuh, lu datang nih, atlet baru nih, datang mau latihan sama Coach Vincent, datang. Gua tanya dulu, lu makannya apa aja, menu harian. Nyokap bokap lu di rumah, kan gue juga lihat dulu Coach. Kalau mungkin ya cukup si keluarganya ya aman lah ya, gitu ya, aman lah ya. Ya gue tinggal nyaranin lu beli kayak whey protein segala macam buat nutupin yang protein yang lu kurang. Kan gitu. Banyak orang-orang yang ngomong ngapain sih minum kayak gituan? Bikin gemuk whey protein? Enggak. Whey protein tuh dibagi 2. Ada yang isolate juga. Isolate zero. Tapi gue dulu gitu sih. Ngapain sih minum kayak gini-ginian? Pas belajar, iya, itu butuh. Soalnya untuk apa, Coach? Recovery kita. Recovery otot. Kan? Kita ngelatih atlet hari ini, hari Senin. Hari Selasa tuh pasti bubuk kalau nggak pakai itu. Benar, setuju. Gitu. Minimal tuh sehari berikutnya tuh jadi kita, si coach tuh prepare untuk program-program berikutnya jalan gitu. Kan namanya coach kan kita menghitung kan hari ini, ini sambungannya gini. Meskipun karena pandemi, program kita asalnya periodisasi jadi Polres. Iya, benar. Ya, jadi Polres. Periodisasi kan udah diatur setahun ini kejuaraannya apa, per eventnya kan dibagi. Untuk saat ini Polres tuh ya tiap saat si atlet
siap tanding, gitu. Selalu gitu. Iya. Kejelekannya itu seperti itu di kita tuh. Iya, banyaknya sih itu. Kalau misalnya di luar negeri, udah jelas gitu ya misalnya. Kalau di luar negeri jangan ditanya ya. Kayak di Jepang, pas gue ke Jepang sama Korea gitu, ngelihat bukan ya, ini tempat latihan, sebelahnya tuh kayak sekolahan gitu. Itu di bawahnya ruang makan, makan apapun ada gitu. Jadi atlet apa nggak usah minum whey protein juga udah cukup gitu. Main baseball lagi tanding. Tempat ganti di belakang kan? Kita main di sini. Kalau lagi cadangan ya ke belakang dulu pas ngeliat. Wow, makanan banyak sekali. Sampai ini, gue pernah ikut coach. Gue pernah ikut tour. Tour di NTB dari Larantuka ke Labuan Bajo. Ada tim Jepang namanya Kinan. Berenang? Enggak, sepeda. Tour sepeda. Kinan, dia sampai bawa tukang masak sendiri. Jadi setiap etape dia masakan sendiri, kayak bikin nasi segala macam. Jadi klub-klub lain beli, cari bahan makanan. Kalau ini udah di Jepangnya sih udah klub Jepang tuh udah sendiri gitu. Kalau di Jepang tuh kayak gitu. Karena menjadikan olahraga itu sebuah industri ya untuk memajukan bangsa gitu ya. Betul. Kalau di kita kan olahraga masih cuma olahraga doang. Contohnya dari sekolah juga olahraga juga suka nggak dianggap gitu. Kayak guru-guru kan, kamu harus bagus ini semua mata pelajaran bagus, olahraga jelek nggak apa-apa ya nggak bisa, enak aja. Jangan salah, yang bisa ngibarin bendera Indonesia di luar negeri hanya presiden dan atlet. Selain itu nggak bisa. Kita keren kan? Iya itu. Kita pernah ya? Pernah dong. Kamu adanya. Itu. Nih, gue ngalamin meskipun gue nih pas 2018 di Malaysia yang pas Para Games itu, saat atlet gue podium 1, bendera dikerek, nangis gue. Nangis gue. Pertama kali nangis-nangisnya gue. Indonesia Raya di Malaysia. Nyanyiin. Wah, nangis gue. Beneran. Pertama kali dengar lagu, ya waktu di luar juga kan, pertama kali di Timnas 2001. Dengerin Indonesia, kok nangis? Iyalah. Bangga, gila. Bangga banget. Nggak gampang juga jadi atlet, tapi nggak gampang juga jadi pelatih. Prosesnya lama. Jadi pelatih juga nggak secepat itu. Iya, nggak secepat tiba-tiba ikut coaching klinik. Saya coach, Yunat. Cobain dulu kayak gini. Cobain dulu, pernah ikut, minimal pernah juara di kejuaraan daerah dulu lah. Ada sih yang seperti itu, cuman dia ada juga yang pelatih yang tidak mengerti gitu. Hari ini harus apa, besok harus apa. Gini aja coach, banyak loh. Ini orang biasa sekarang banyak yang ngeklaim jadi coach. Orang biasa nih yang so far bukan backgroundnya olahraga. Dengerin nih, atlet juga belum tentu bisa jadi pelatih. Banyak. Dengerin. Belum tentu. Teman kamu tuh. Soalnya kita dari atlet tuh emosional tinggi, ego tinggi. Kalau menjadi pelatih itu harus dihilangin. Iya. Coach. Nggak bisa gitu kita ngomong, saya mah dulu kayak gitu. Nggak bisa. Udah nggak zaman. Terus pelatih-pelatih idealis sekarang kayak yang pelatih-pelatih udah tua segala macam mempertahankan program yang dulu. Nggak bisa sekarang. Teknologi udah berkembang. Gue pengen ngomong kayak gitu dari duluan namanya. Udah berkembang. Wah, iya. Kesana juga parah. Beda, udah zamannya udah beda. Parah. Kita masih pakai yang metode yang tahun 70-an. Iya. Kayak lah ya. Kayak inilah. Masih ada yang mengacu sama Bompa ya. Aduh. Enggak gue mah. Sekarang udah jauh. Udah jauh. Enggak. Saya aja so far pribadi ngeliat untuk program ngelatih menangani atlet, kiblatnya aja sekarang udah banyak. Gue dulu kiblatnya ke Jepang, sekarang bisa pakai metode Rusia, kita ngikutin Rusia, banyak. Ada Amerika juga, banyak sekarang negara-negara yang berkembang kita. Gitu. Bagus. Dulu paling mentok ke Jerman ya. Iya. Jerman kan? Tahun 70-an. Oh, sekarang tidak. Olahraga judo aja yang dulu didominanin sama ini nih, sama Jepang, Korea. Sekarang Prancis bisa menang. Iya. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Ya jauh-jauh deh ya bulu tangkis. Mana di bulu tangkis? Bulu tangkis Indonesia. Jepang udah sekarang udah gila.
Karena mereka ini sih ya teknologi gitu. Yang baru-baru nggak katanya dulu statistik. Iya, betul. Kan? Kalau kita kan masih dia banyak riset. Nah, itu riset. Jadi setahu Vincent pribadi nih. Mereka di tim nasional kayak Jepang. Di tim nasional tuh dibagi 3. Oke. Bagi 3. Ini nih. Ada yang udah pro yang siap tanding untuk tahun ini dan musim ini. Ada yang dipersiapkan untuk pertandingan dan musim depannya. Ada yang masih dibibit untuk menjadi masuk ke lapis 2-nya. Oke. Jadi dia lapis 3, gimana enggak hebat gitu. Asian Games aja kemarin Jepang bukan kirimin yang tim nomor 1. Iya. Udah ngeliatinnya, wow jago sekali. Asian Games loh. Bukan inilah, lihat Olimpiade kemarin lah. Nggak Jepang juga ya, Cina aja kemarin. Itu yang lompat indah. Usia 13 tahun tuh juara Olimpik. Gila nggak? 13 tahun. Kita 13 tahun masih TikTok-an. Parah. Parah. Kasihan lah bener sama atlet-atlet. Parah. Itu. Jadi kekurangan kita sebenarnya apa sih? Apakah pengurusnya? Apakah dari SDM-nya? Apakah dari industrinya juga, dari pemerintahnya juga? Kayaknya sih semuanya ya. Iya, hampir semua sih. Tapi yang paling gua iniin sih ya kesempatan. Indonesia tuh sedikit banget untuk untuk kasih kesempatan untuk yang muda-muda. Oke. Itu loh. Ya. Terlalu terlalu enak di zona nyaman ya. Iya benar. Gitu loh. Itu sebenarnya sih kalau menurut gue pribadi gitu, yang ya secara ya pernah ngelihat sampai Asian Games lah gitu ya. Itu mungkin kalau sekarang banyak pelatih muda yang ex atlet mungkin lebih berkembang, dia lebih tahu metode-metode yang baru, kasih kesempatan mungkin bisa lebih maju, coach. Sekarang kan ya udah banyak gitu ya, kayak di internet udah banyak itu cara melatih kayak gimana. Cuman mestinya pelatih muda juga tahu basicnya untuk melatih. Misalnya kan dia dapat konten A gitu ya untuk latih. Oh, saya bakalan ngelatih ini. Sebenarnya nggak bagus juga gitu kan, langsung nyontek gitu. Dia harus tahu dulu basicnya kayak gimana. Sebenarnya sih kita kalau mau gitu, coach, kita cuman gambaran doang. Kita riset ulang lagi. Benar. Kita atur lagi, soalnya kan program itu atlet yang misalkan kita nyontek dari program luar nih. Ya program luar itu ya atlet luar, bukan atlet Indonesia. Atlet luar tuh kayak segalanya udah komplit lah gitu. Indonesia tuh harus benar-benar dihitung-hitung lagi apa nih. Misalkan hanya makan tempe tapi kita porsinya sama yang makan steak. Ya beda. Beda lah. Walaupun tempe mengandung protein ya. Iya. Sebenarnya sih atlet-atlet Indonesia, bibit-bibit atlet Indonesia keren. Sangat-sangat keren. Dengan makan segini aja udah bisa juara Olimpiade lah ya. Diangkat besi segala macem ya. Gitu. Udah keren banget. Sebenarnya kalau ya birokrasinya dibenerin semua. Birokrasi. Mungkin ya bisa lebih baik gitu. Indonesia tuh lebih kuat, gila. Sama egois, rata-rata ego pelatih. Ketika ada yang hal sesuatu yang baru, enggak gitu. Iya. Nah, ya kamu tahu siapa kan? Sampai ada ya di beberapa cabang, gue sampai ada bisikan dari pelatih luar, coach. Wah, ini pelatih atlet Indonesia ini gila banget, gila. Emang kenapa? Dengan makan gitu aja, dia bisa nyaingin atlet luar negeri gitu. Atlet yang benar-benar sejahtera lah ininya ya. Ya dari situ ya itu pelatih ya, seorang pelatih luar ngomong gitu, wah udah wah lah, udah positif sebenarnya, tinggal dibenerin aja sebenarnya sih, coach. Terus juga kadang atlet juga suka menolak, saya nggak kenyang makannya, nggak akan ada tenaga, kata siapa? Iya, karena udah sebenarnya udah dihitung semua, porsinya berapa udah dihitung. Karena di luar juga gitu ada hitungannya. Setiap orang juga beda kan, beda, sama kan? Beda. Nggak harus misalnya kamu harus diet kayak zaman gua yang pas pelatnas junior di atletik, misalkan atlet lempar bola ayamnya 2, misalkan ya kalau yang makannya biasa-biasa ya 1, ya gitulah. Ada porsinya masing-masing gitu. Nggak sama, semua ketika orang dilahirkan tuh berbeda kan.
termasuk yang kembar juga kan. Iya, betul. Kita kembar beda ya? Siapa yang kembar sama lu? Sok nanya. Kalau dari support pemerintah keuangan sendiri berpengaruh nggak sih buat atlet kita di Indonesia? Itu kemarin yang baru-baru ini rame kan yang atlet gimnastik. Dia besar di US. Oh, say can you see? Memilih untuk membela. Memilih untuk menjadi warga negara. Terus dia membela negara tapi malah nggak berangkat. Iya. Kalau itu sih, itu sebenarnya bukan ini ya, kesempatan. Kita nggak dikasih kesempatan. Kan balik lagi. Nggak dikasih kesempatan di birokrasi cabangnya. Jadi pengurusnya nih kalau udah deket sama atlet A ya udah A yang berangkat A terus. Meskipun itu banyaknya 11-12 itu masih ada 11-12 kita memberat ke sini masih ada. Berarti kalau gitu nggak sebagai cabang dong ya? Enggak, hampir semua. Cabang gue juga sama. Hampir semua. Alasannya tidak ada uang. Hampir semua. Angger. Dan kalau finansial nih, ya balik lagi kata gue kan, gue udah ada pengalaman pribadi ngelihat seseorang Pak Okto yang mau ngebela, dia hampir ngeluarin 1,9 M ya buat Asian Game di nomor sepeda kalau nggak salah nih, yang gue lihat ya secara pribadi 1, sekian lah dia ngeluarin kocek sendiri buat nalangin saat itu buat tim Indonesia. Ada yang ngambil nggak? Maksudnya lumayan lah. Oh itu tidak ada. Soalnya apa kalau nunggu dari Kemenpora segala macam birokrasinya yang ribet. Nggak keluar. Terus atlet butuhnya cepat, apalagi kayak sepeda gitu kan. Alat gitu yang butuhnya alat gitu. Sering ada kwitansi kosongnya dong, suruh tanda tangan ya. Oh, no comment. Takut. Aku takut. Out of the record aja itu mah. Aku takut karena aku udah pernah dipanggil sama Menpora 2018. 2018 gue dipanggil karena cuitan gue di Instagram. Gue pelatih muda, frontal, keras, nggak takut siapa-siapa ya gitu. Oke. Ini negara kita negara demokrasi, teman tuh bersuara juga nggak bisa, jadi gimana? Soalnya itu saya mungkin di luar negeri juga kan mereka bersuara bak. Iya. No hard feeling tapi. Kalau di sini, saya orang tua loh. Ya, tapi Anda salah. Gimana dong? Itunya sih. Kalau gua dulu pas 2018 karena gua lihat KKN depan mata ya. Benar-benar ini motong sekian. Gua tuh jadi ini buka secara bener ya. Gua 2018 SK gua ada, ID card gua sebagai pelatih ada, bonusnya nggak ada. Bisa gitu. Sama banget kayak kita dulu 2000. Iya, beneran. Karena apa? Nih ceritanya. Pas gua bawa atlet 4 orang ini yang para ke Malaysia. Kan di situ udah ada uang saku segala macem ya, itu dipegang manajer, adalah oknum manajer nih, salah satu oknum manajer di Paralimpik dan dia mantan atlet juga, atlet Asian Game kalau nggak salah. Itu mantan atlet manusia tahu kayak gimana susahnya. Ya itulah pokoknya. Itulah. Di SK itu ke 1. Terus pas berangkat di SK-nya kan cuma 6 orang. Dia ngeberangkatin istrinya. Istrinya berangkat ke sana, gila. Ikut juga, oke, dia dibutuh official. Ya cuman kan official udah ada kan di backup. Pelatih itu ada pelatih dan asisten pelatih plus mekanik. Nah, di sepeda tuh. Iya, benar. Dan dia udah dibawa sebagai apa? Sebagai official katanya, yang ngurus segala macam. Oke. Harusnya kalau saya pribadi, pelatih, semua tim sebelum berangkat, uang saku segala macam harusnya udah diserahin. Karena kan untuk pegangan dia di negara lain kan, meskipun dia nggak tahu mau beli apa peralatan dia kan, iya haknya udah ada. Oh ini tidak dikasih.
Sampai mau pulang H-min kedua. Mau pulang nih, mau penutupan baru dikasih. Karena satu, gua ribut sama manajer. Paspor gua hampir hilang sama dia. Iya, karena kan paspor dipegang semua sama manajer. Untuk pegangan segala macam lah. Karena gua terlalu frontal, ya itulah. Paspor gua dipegang, paspor. Kalau paspor hilang gua akan bisa balik kan? TKI. Iya, makanya. Dan akhirnya dengan penuh drama dikasih, dan sampai uang itu dikasih, uang saku tuh. Dan uang sakunya dikasih. Cuman dipotong gitu. Dan gua lihat secara pribadi gitu. Itu si manajer tuh sama istrinya belanja yang nggak atlet butuh gitu. Kayak galon kosong. Karena Kompor gas. lumayan buat di rumah. Ya itu. Ya itu cerita sekilas, pengalaman pribadi. Ya dari situ gua dipanggil sama Menpora. Langsung ketemu sama sekjennya isi, ngobrol. Seling berapa bulan gua ketemu Pak Okto. Gua ketemu Pak Okto di salah satu event, mau kejuaraan event triathlon. Gua ketemu, ya gua karena ya pelatih muda yang penasaran gitu. Tanya langsung sama gua ini gimana. Dan akhirnya ya mungkin Pak Okto ngelihat ini bocah siapa sih, ini pelatih masih muda ngelatih terus ngomongnya nggak inilah istilahnya berani banget. Ya udah dekat sama beliau, seling berapa bulan langsung panggil ke rumahnya. Lu mau nggak kerja sama gua? Ya udah, siap Tung, kerja sama Tung. Ya udah gua ngejalanin itu. Saya mau jadi pelatih, gua ngelatih strength and conditioning dia sekitar 6 bulan lah. Sisanya gua kerja sama beliau. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih berhubungan baik. Ya, masih ke kantor sampai sekarang. Ya, kalau gua sampai ke rumah juga sih. Gitu. Ya, pada intinya untuk menjadi seorang atlet, coach juga pengalamannya. Pengalaman. Iya. Terus nggak semudah yang dibayangkan gitu. Oh, sangat tidak. Tidak semudah orang yang bercibir A, B, C, D, netizen. Apalagi kita berdua kalau ngobrol masalah sampai politik kita obrolin. Tapi politik juga bersangkut paut dengan olahraga gitu. Banyak sampai banget. Itulah. Kadang-kadang gitu ya, ada orang yang tidak mengerti, mereka berbicara, oke, itu hak mereka gitu, berbicarakan. Cuman mungkin kalau gue pengen ngasih tahu gitu, edukasi seperti ini. Iya. Setuju nggak? Setuju banget. Jadi misalnya ada orang dia mainnya kayak bulu tangkis misalnya. Iya. Turun kayak gini, mestinya harus seperti apa. Netizen juga jangan banyak untuk ini sih, untuk komentar jelek segala macam. Iya. Karena kalian nggak tahu di lapangannya, posisi di lapangannya gimana. Banyak birokrasi dan politik yang harus kita lewatin. Itu sebenarnya. Tidak semudah itu. Iya, tidak semudah yang ini juara. Ketika atlet juara disanjung, ketika atlet tidak juara dicibir gitu. Padahal ketika latihan tuh mengorbankan banyak hal. Teman-teman, keluarga, kuliah. Kemarin mau pulang pergi Bandung Bali gitu ya. Pakai uang sendiri. Ngapain ke Bali kan? Pasti kerja di sana. Masih kerja di sana. Ada kejuaraan di Bandung, pulang pergi. Kita dapat juara 3, bonus nggak dikasih, alasannya nggak ada bonus. Iya, itulah. Oke. Sama sekarang juga sih sebenarnya pemerintah daerah sama semua sih aspeknya. Kalau olahraga segala macam kejuaraan, yang minimal ada prize yang untuk atletnya jadi bangga lah gitulah. Jadi nggak kecil banget kayak kejuaraan apa tuh kemarin di Banten, Serang kan sempat ada konflik juga kan masalah bonusnya tidak sesuai 150.000 gitu kalau nggak salah. Kejuaraan ya itu ya. Ya tapi kan sama pemerintah daerahnya langsung kan disupport kan. Ya harusnya seperti itu sih untuk di setiap daerah juga. Ada juga kan salah satu daerah atau banyak daerah, mungkin yang di Gota cuma salah satu daerah. Bonus PON belum cair. Oh, itu hampir semua. Hampir semua.
hampir semua. Soalnya temen Igul main di daerah itu. Belum semua sih ya. Ya jadi pencairan ada yang setengah. Nah ini belum. Simbolik. Ada yang setengah, ada yang simbolik, cuma foto doang ada gitu. Tapi uangnya nggak ada gitu. Iya. Pernah sih dulu kayak gitu. Cuman ya mudah-mudahan lebih cepet lah karena kasihan juga atlet-atlet PON. Ini persiapan untuk SEA Games ini juga mepet kita. Udah SEA Games Vietnam nyambung lagi nih. Asian Games dulu kan? Asian Games terus langsung Kamboja kalau nggak salah. Asian Games terus Vietnam. SEA Games lagi. SEA Games lagi? Iya, mepet banget. Kamboja. Olahraga kita nggak ada ya? Asian Games katanya ngirim sih. Mudah-mudahan lah dipercepat gitu karena atlet juga kan butuh buat dia kayak biaya untuk suplemen segala macam, biaya pelatihan mereka ya dipercepat kasihan. Nah, untuk misalnya minum whey kayak gitu, misalnya anak kecil dia latihannya berat juga gitu. Disarankan minum itu atau mendingan yang kayak telur kayak gitu? Kalau whey protein setahu gua dari 14 tahun udah boleh. 14 tahun kan ya? Iya. Udah boleh. Kadarnya. Cuman kan banyak yang nggak tahu whey itu dibagi dua. Ada yang buat bulking, ada yang buat cutting gitu aja. Jangan salah minum. Kadang pakai yang kurus, pakai yang cutting. Iya. Atlet gua yang renang kemarin gitu. Oh iya? Ada satu. Kenapa? Dia udah kurus pakai yang isolate nggak ngomong-ngomong gua. Ya ngapain? Jadi turun. Ada yang besar terus dia minumnya gainer. Beneran. Suka aneh. Itu. Ya wes. Mungkin ntar kita undang dia lagi lah. Ada perbicaraan yang harus masih banyak kalau kita ngobrol di DM juga penuh DM-nya. Beneran. Sampai nggak tidur. Aduh. Olahraga doang. Pecinta olahraga soalnya. Karena kita nggak mementingkan apa-apa, coach. Kita fashion kita di olahraga ya kita ngobrolin olahraga buat maju Indonesia gimana gitu. Itu doang, masa harus keluar negeri sih? Iya. Ya, gua juga mau sih kalau ini. Apa ini? Kalau ada peluang gua mau. Gua lebih dihargai di luar negeri daripada di sini loh. Iya, beneran. Oke. Lagi perang sih jadi susah. Iya, itu. Pengen sih pulang. Nanti kalau lu kesana jadi tentara lagi sana. Jadi komcat lagi. Cadangan. Ditawarin warga negara lagi. Aduh. Indonesia nggak bisa dua ya? Nggak bisa. Satu ya udahlah. Indonesia aja. Udah dapat istri juga. Iyalah. Mau lahiran. Mau jadi curhat. Oke, thank you, Sen. Oke. Sampai ketemu lagi. Sip, thank you banget. Ada lagi ntar. Episode kesimpulan. Maru karena apa? Kesimpulannya, ya. Pesan-pesan dong buat atlet-atlet muda dong. Atlet-atlet muda harus terus semangat karena peluang kita dengan dunia yang sekarang lebih besar peluangnya, coach. Ya, kesempatan lebih banyak. Dan kalau udah mandet di cabang satu, kita pindah cabang olahraga lain gitu. Harus cari-cari peluang itu aja. Itu. Ada sih, gue punya temen main baseball softballnya mentok lah. Tiba-tiba main golf aja sekarang. Tapi golf dunia padahal dulunya lagi kecil jadi kiper. Masuk Persebaya Junior, tiba-tiba main baseball softball mentok. Tadi mainnya lumayan lah. Tadi kan dia sempat main dulu tadi. Ada error dikit sih. Lempar. Pokoknya mah ya Indonesia olahraganya bisa lebih maju lah, itu aja. Harusnya ya, karena dulu di gol pernah waktu di Jepang tuh ngelihat kayak gitu, wah Indonesia ternyata otot tongkayunya tuh bagus banget. Iya. Cuman ya tidak bukan diiringi ya, Pak. Ya gitulah pokoknya. Ya, kurang diasah lah ya ini ya, kurang diolah. Ya karena bukan industri sih. Iya. Nggak dianggap. Karena kalau dianggap bisa menghidupi sebenarnya sih. Ya. Bisa, sangat bisa. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you so much. Bye-bye.